Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita pada sesi selanjutnya. Setelah sesi sebelumnya kita mempelajari pembuatan daftar pustaka secara otomatis. Sesi kali ini kita akan mempelajari cara pembuatan nomor sesuai dengan format yang berlaku. Sebelum memulai kegiatan sebagai umat beragama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung kita masuk. Setelah apa yang kita pelajari yang lalu-lalu, baik itu pemberian ataupun pembuatan daftar isi secara otomatis, pemberian nomor pada tabel dan gambar, pemberian penomoran pada persamaan matematis, dan juga pembuatan daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi tambahan Mendeley. Kali ini setelah kita mempelajari itu semua, selanjutnya kita akan memberi penomoran pada masing-masing halaman yang telah kita buat. Jadi sudah kita masukkan otomatis. Jadi penomoran yang belum kita atur itu seperti yang ada daftar isi ini 1 sampai 10. Jadi dengan aturan yang ada untuk kata pengantar sampai daftar lampiran itu dia menggunakan format penomoran menggunakan I sampai sekian. Begitu masuk bab 1 dia menggunakan format angka 1 dan seterusnya. Di Unimed khususnya untuk teknik elektro berlaku untuk penomoran awal bab itu biasanya di tengah bawah, kemudian selanjutnya dia berada di atas kanan. Baik, kita akan mencontohkannya supaya lebih jelas. Jadi untuk kata pengantar ini kita membuat format daftar halamannya, penomoran halaman. Klik di sini, double klik di footernya, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian page number kita buat settingannya di bawah tengah. Nah di sini masih format angka 1. Kita mengganti formatnya double page number, format page number, number format itu kita ganti menjadi I, I2, I3 dan selanjutnya. Oke. Jadi seperti ini. Untuk daftar isi sambungan dari kata pengantar dia juga harus I2. Formatnya tetap dia di bawah ya. Format numbernya kita ganti menjadi yang ini juga. Oke. Berikutnya daftar gambar juga masih seperti format menggunakan I. Ini. Oke. Nah, untuk daftar tabel juga masih format I. Oke. Daftar lampiran juga masih menggunakan format I. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ini, nah di sini dia sudah angka 6, buat nomor 6 halamannya. Seharusnya dia kan mengulang menjadi halaman 1. Ini dapat kita lakukan dengan cara memblok. Kemudian klik page number seperti yang saya lakukan ini. Kemudian klik format page number. Nah, di sini settingannya formatnya tetap 1 2 3. Cuma page number ini start lagi dari awal nomor 1. Kita klik start at 1. Oke. Jadi udah seperti ini. Bab 2 setiap awal bab ingat
awal bab itu dia berada di tengah bawah seperti ini. 2, oke, sudah benar. 3, 4, oke, 5, 6, tidak ada setengah di bawah. Oke. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat di halaman berikutnya? Setelah awal bab dia posisinya di atas. Oke, kita close dulu. Nah, misalnya kita ingin menambah, ini ada halaman 2. Halaman 2 nya kan seharusnya di bab 2, tapi kita tambah kontennya ataupun isinya, misalnya di identifikasi masalah. Kita buat identifikasi masalahnya di jadi halaman 2, misalnya dari layout, breaks, next page. Nah, ini sekarang posisinya udah di halaman 2, tapi di sini dengan format yang ada masih di halaman 1. Seharusnya dia nyambung halaman 2. Bagaimana menggantikannya? Kita klik di footernya ini, kita blok, baru page number, dia setting di atas. Tadi kan kita mau dia letaknya di atas kanan, maka dia plain number 3 di atas kanan ini. Nah, posisinya ini. Nah, ini jangan jadi nomor 1 lagi, tapi kita ingin menyambungkan dari halaman sebelumnya. Format page number diklik, kemudian continue from previous section. Oke, jadi halaman 2. Jadi di halaman 1 dia berada di posisi tengah bawah. Oke, udah ya, silap. Jadi ini posisinya waktu kita blok ini, kita klik posisi design, different first page. Setelah different first page, kita buat formatnya kanan atas, blok, page number, format number, continue, halaman 2. Jadi ini sudah posisinya di tengah, ini pun di tengah, bab 1 tetap di tengah bawah. Nah, di halaman berikut ini dia sudah di kanan atas. Nah, jika kita ingin melakukan ini juga di halaman bab 3, misalnya tempat penelitian, kita buat klik layout, breaks, next page. Nah, di halaman di bab 3 ini kan seharusnya dia ada di halaman 4 ya, halaman 4. Nah, ini harusnya di halaman 5, tapi posisinya harus di kanan atas, sementara ini masih di bawah. Caranya sama seperti di halaman 2 tadi, kita blok, kita klik dia dulu different first page. Oke, baru page number, top of page. Ini artinya posisinya di atas kanan. Ini kita buat ke number 3, posisinya yang kelima. Jadi posisi di bab 3 itu halaman 4, posisinya di tengah bawah. Di halaman 5 nya dia di kanan atas. Jadi begitu juga seterusnya nanti. Jadi saya ulang kembali untuk posisi bab, masuk bab baru, misalnya bab 1, bab 2 sampai bab 5, itu posisi halamannya berada di bawah tengah. Selain itu, setelah itu dia posisi halamannya di kanan atas. Jadi seperti ini sudah kita buat tadi. Lalu langkah selanjutnya kita mengupdate daripada daftar isi, daftar gambar, lampiran, dan seterusnya. Nah, kita dapat melakukannya. Ini klik di sini, klik kanan, update field. Karena posisi sebelumnya ini masih 1 sampai 10. Sementara kan dengan udah kita ubah posisinya di kata pengantar itu harusnya I1, daftar gambar daftar isi I2, dan selanjutnya.
Untuk itu setelah kita lakukan perubahan di isi, maka kita dapat melakukan perubahan yang otomatis di daftar isinya. Caranya tadi, posisikan kursor di daftar isi ini, baru klik kanan, update field, baru update page number only. Jadi yang diupdate ini hanya halaman-halamannya saja. Kalau kita klik update entire table, maka semua komponen ataupun isi dari tulisan kita akan terupdate secara keseluruhan. Karena kita tidak ada menambah komponen ataupun isi, maka kita hanya mengupdate halamannya saja. Oke. Nah, sudah berubah. Jadi kata pengantar tuh I1, I2, I3 sampai 5, daftar atau bab 1 pendahuluan dia di halaman 1 sampai 7. Nah, begitu juga ini. Nah, ini dapat kita atur fontnya. Font yang diminta di sini seharusnya Times New Roman, kita setel blok, baru ketik Times New Roman untuk jenis fontnya, ukuran fontnya 12. Seperti ini. Nah, begitu juga ini daftar gambar dapat, kita blok di gambar ini, klik kanan, update. Kita update hanya halamannya saja. Update halaman. Oke, sudah berubah dia. Karena sebelumnya kan dia halaman 6, karena udah ada perubahan di isi, maka dia berubah menjadi halaman 1, 3, 5. Daftar tabel juga kita lakukan hal sama seperti daftar gambar tadi, kita blok. Blok, klik kanan, update field, update page numbers only. Nah, udah berubah. Jadi langkah-langkah untuk membuat penomoran halaman adalah seperti yang telah kita lakukan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri sesi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.